إلى هذه خلقنا تنسلل خضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه ونمنا الأنبياء المرسلين والرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana Al-Akbar Muhammad Al-Baghdadi wa khususan yang santri Muallim Syekh Abdullah Halim bersama membaik kebenaran baju moderatim wa ila khususan Syekh Abdul Samad Al-Falambani Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarus Salikin, di mana dalam kitab Syarus Salikin ini kita telah membahas dan menyelesaikan pada bab yang ke-10 ialah fi dzamil ghurur, yaitu dalam masalah buruknya, celakanya atau jeleknya orang-orang yang terpedaya, dan ini sudah dibahas ya sampai pada pemahaman dan pengertian 4 golongan atau 4 orang yang terpedaya, mulai dari ulama fikih yang sebatas lahiriah, kemudian orang-orang ahli ibadah, ulama-ulama ahli tasyawuf, dan juga orang-orang yang terpedaya dengan dunyawiyahnya, dengan kehidupannya. Berarti pada kitab yang jilid ya, atau yang disebut pada kitab yang juz yang ketiga ini, berarti sudah selesai. Kita akan masuk kepada al-juzur rabi', yaitu pada kitab yang keempat. Nah, yang keempat. Jadi pada juz yang keempat ya. Pada juz yang keempat ini kita akan membahas tentunya kalau di juz yang ketiga ya, kalau juz pertama itu masalah kaitannya dengan masalah tata cara mulai dari istinja, tata sampai kepada sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, urusan fikih. Nah, kemudian pada juz yang ketiga itu kita membahas tentang terkait dengan masalah jiwa hati, di mana kita membahas dalam hal ini ialah nafsu-nafsu, penyakit dan sifat-sifat penyakit yang disebut fasa, atau nafsu yang disebut mazmumah, yang tercela.
Kita sudah bahas, bahkan sudah sampai pada pemahaman-pemahaman tentang nafsu lawamah dan sawalat, berbagai macam nafsu-nafsu, sifat-sifat nafsu yang telah kita bahas, mulai dari ghadab, riya, takabur, dan lain sebagainya. Sedangkan di juz yang keempat, ya kitab ya jilid yang keempat ini menguraikan, akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan yang baik, yaitu sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi kalau kaitannya, kalau dibahas itu bahwa pada jilid atau juz yang ketiga itu disebut takholi istilahnya. Harus kita mengosongkan yang buruk-buruk, mengosongkan sifat-sifat yang majmumah, itu takholi. Kemudian pada juz yang keempat ini, juz yang terakhir, ialah kitab yang keempat, ialah disebut haliyah, tahali, ialah menghiasi, mengisi hal-hal yang baik-baik, yaitu sifat-sifat yang mahmudah. Nah, maka yang akan kita bahas nanti ialah tentu terkait dengan masalah sifat-sifat yang mahmudah yang harus dijadikan sebagai perhiasan kehidupan kita, perhiasan hati dan jiwa kita, perhiasan yang akan muncul pada diri kita, wujud kita, disebut akhlakul karimah. Namun sebelumnya pembahasan tersebut ialah di sini diawali dengan bab yang awal, al-babul awalu fi taubati, yaitu pada bab yang pertama ini ialah menjelaskan tentang persoalan taubat. Nah ini, jadi setelah kita tahu faham berbagai macam sifat-sifat yang buruk, maka mau tidak mau kita mengamalkannya diawali dengan pertama taubat, bertaubat. Apa dengan cara bertaubat? Macam-macam taubat itu. Karena di sini banyak sekali sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya kalau kita kita sebut saja sifat-sifat dari berbagai macam ya. Sifat yang baik-baik ialah seperti sebut salah satu orang yang suka bertaubat. Kemudian khauf itu takut ya. Khauf itu ya takut, tapi bukan takutnya seperti orang takut binatang buas. Khauf. Takut apa ya? Takut mungkin dalam tanda kutip itu semacam kayak takut yang di dalamnya itu ada rasa segan, rasa enggan, rasa gimana gitu. Itu khauf ya, khauf. Kemudian yang ketiga itu juga nanti akan membahas tentang zuhud, bukan syuhud, zuhud, zahid, zuhud. Itu artinya orang yang benci dengan dunia. Maksudnya benci di sini bukan berarti kita tidak butuh dunia, artinya tidak mengutamakan dunia itu segala-galanya. Jadi tidak mengutamakan dunia itu segala-galanya. Jadi andai saja disuruh milih, ini orang yang zuhud nih, dunia atau agama, pasti dia akan pilih agama. Prakteknya, pada saat kalian diajak untuk ibadah, sementara ada orang ngajak untuk bermain-main, untuk bertamasa, untuk ke mall saja, atau untuk pergi ke satu pantai di mana yang kalian belum pernah. Ini kalian mau pilih mana? Ibadah atau bertamasa? Ibadah atau ke mall? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pada saat ada panggilan sholat, kalian mau sholat atau mau tidur? Itu contohnya semacam itu. Jadi orang zuhud itu akan lebih mengutamakan kepentingan Allah ketimbang kepentingan dirinya. Akan lebih mengutamakan kepentingan ruhannya kepada kepentingan nafsunya. Lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada duniawiyahnya. Itu orang yang disebut zuhud. Jadi bukan berarti makna zuhud itu akhirnya benci dengan dunia, kemudian meninggalkan dunia seolah-olah tidak butuh dunia. Tidak semacam itu ya. Nanti pembahasannya pada kajian yang akan datang. Ini hanya sebagai gambaran-gambaran terdahulu. Kemudian selain daripada zuhud, juga yang keempat itu sabar. Sabar.
Sabar itu sering, kadang-kadang kita bahas, bahkan Bapak sering menjelaskan tentang sabar. Namun kan kebanyakan orang fahamnya sabar itu diam. Fahamnya sabar itu hanya sekedar diam. Jadi dia apa-apain itu diam. Diomelin diem, aduh orang itu sabar banget, ya ditempeleng diem gitu. Duh sabar banget tuh orang, ditendang diem gitu. Benar-benar sabar itu. Itu bukan orang sabar. Ngelalu, tuh orang Jawa bilang tuh, ngelalu gitu. Atau orang itu apa itu namanya itu, bodoh atau apa gitu. Bukan begitu. Sabar itu bukannya seperti kayak apa tuh, seperti filsafat Jawa tuh yang Bapak sering jelaskan. Kalau orang Jawa kan biasanya orang yang benar malah minta maaf terhadap orang yang salah loh. Coba kalian kalau nginjak kakinya orang Jawa, itu dia nggak marah tapi langsung nyolek. Mas, mbak, maaf kaki saya keinjak. Tuh gitu. Coba kalau desek-desekan di mana-mana gitu. Kalau orang luar, seorang lain itu injak langsung tampol dulu, tempel itu pukul. Kenapa ngapain kamu injak-injak kaki gua? Nah kan, kalau orang Jawa enggak. Maaf mas. Orang mau masuk rumah aja, maaf mas. Mau keluar, maaf ya. Bocah banyak maafnya. Nah tuh. Iya banyak maafnya. Kayak apa tuh di sinetron itu siapa? Bimumun apa siapa tuh? Maaf mulu, pokoknya maaf ya. Saya mau lewat sini maaf ya, pokoknya maaf, banyak maafnya ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi sabar itu bukan seperti itu. Jadi bukan seperti apa tuh filsafat orang yang dia apa-apain tuh diam, tidak. Sabar di sini yang dikehendaki Islam ialah aktif. Sebagai contoh ialah dalam ayat terakhir di surat Ali Imran yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah itu. Jadi isbiru wasabiru, bersabar. Kalau ini jadi kalimat taukid, isbiru wasobir, bersabar dan saling sabar menyabarkan, dan bersabar dan bersungguh-sungguh kamu dengan sabarnya. Nah itu. Tapi kalau kalimat itu adalah menjadi diwajanan ke doroba, sobiru, doroba, nah itu bisa akhirnya saling menyabarkan. Nah jadi bersabarlah kamu dan saling menyabarkan. Kalau ditaukidkan berarti sabar dan bersungguh-sungguh kamu dengan kesabaran kamu. Jadi bukan sebatas sabar-sabaran, tapi sabar dengan kesungguhan seperti takwa. Kenapa? Ada takwa yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Itu penekanan lagi. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Berarti ada takwa yang takwaan, takwanya itu belum benar. Itu contoh semacam itu. Jadi sabar itu juga peningkatan sabar. Ditingkatkan sabar itu ialah bagaimana dia bisa melakukan berbagai macam cara untuk caranya bersabar ya. Itu nanti diuraikan pada kajian yang akan datang lagi ya. Ini baru disebut-sebutkan aja dulu di bab awal ini. Jadi semacam kayak muqaddimah ya. Kemudian selain daripada sabar, juga ada yang disebut syukur yang kelima. Syukur, bersyukur. Kita menjadi orang yang harus selalu bersyukur. Bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sih yang perlu kita syukuri? Banyak banget. Terutama dalam wujud diri kita. Kita dilahirkan ke dunia. Udah gak usah, kalian gak usah syukur yang mungkin kalian gak bisa menghitung yang lain-lain. Coba kalian renungkan ke dalam diri. Kita dilahirkan ke dunia. Bagi kalian yang wanita dilahirkan sebagai seorang wanita yang normal. Coba kalau wanitanya gak normal gimana? Nah itulah. Wanitanya gak normal kenapa? Jadi wanita tapi kepengen gayanya atau gairahnya itu adalah gak normal tuh kan, repot. Contohnya wanita gak normal apa? Wanita yang gak normal itu yang selalu makan sate. Nah itu. Makan sate apa? Maksudnya wanita yang gak normal suka makan sate
ayam. Nah itu loh. Itu nggak normal. Kenapa? Ya udah nggak usah diterusin, ntar aja. Tanya ntar, hubungannya ntar ya. Jadi sate ayam tuh nggak normal tuh wanita yang suka makan sate ayam. Kok bapak gitu? Iya, ayam tuh nggak perlu disate, digoreng. Nah itu udah selesai. Ya. Dah kita lanjutkan lagi. Jadi ya syukur. Apa itu syukur? Syukur itu sebagai contoh badan wujud kita. Kita dilahirkan ke dunia kok kita bisa tumbuh terus. Wah, kalian pernah ngitung nggak? Pernah ngitung setiap detiknya itu adalah berapa milimeter kalian modot? Modot itu apa? Modot itu adalah nambah. Nah tuh, kalian nggak terasa, tiba-tiba perasa udah gede, udah langsung. Terus siapa yang membuat semacam itu? Coba. Ya kan kita, iya karena sudah terbiasa melihat kehidupan. Kalian lihat anak procot kecil, waktu baru lahir, ya ampun, anak itu lahir didemin aja, dibuang aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau ibunya adalah tidak mempunyai cinta kasih, lahir bapaknya nggak nungguin, nggak ngapa-ngapain, nggak apa, udah macam, lu udah buang aja, nggak ada masalah. Tapi apa? Karena Allah memberikan cinta kasih terhadap kalian itu juga, wah, itu yang perlu disyukuri lagi. Udah begitu badan sekecil itu, sepitil seginilah. Paling enggak kan segini nih pas baru lahir. Sekarang sudah segini, udah gede. Kemana gitu? Dari mana itu? Makanan ya gitu-gitu aja kan makannya. Ya. Kenapa? Sama. Orang makan, ada yang makan cuma makan nasi doang, ada yang makannya macam-macam dan sebagainya. Sama, tumbuhnya juga sama-sama gitu-gitu juga. Nah itulah. Jadi nggak usah tren-trenan dengan makan gitu loh. Makanya sama, pokoknya tumbuhnya sama gitu ya. Kambing yang makan itu aja, makan rumput aja, langsung dia bisa tinggi juga, gede juga. Nah, padahal rumput doang makannya itu loh. Sapi juga sama gitu ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi kita harus mensyukuri berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, badan kita seluruhnya. Nanti kita bahas lagi pada kajian yang akan datang, yaitu di bab tentang syukur itu ya. Kemudian selain daripada syukur juga ikhlas. Nih, yang keenam itu ikhlas. Nah, ikhlas ini susah nih. Kalau kalian bahas ikhlas, itu nggak akan paham, nggak akan ngerti, dan nggak akan bisa mempraktekkan kecuali kalian paham dan mengerti tentang tauhid. Itu baru ikhlas bisa tuh. Kenapa? Ikhlas Pak, ikhlas kan ridho Pak. Ridho beda lagi, ridho bahasa Arab juga. Ya ikhlas ridho deh Pak. Nggak bisa. Ikhlas itu bahasa Arab yang akhirnya sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Ya. Itu berarti asalnya bahasa Arab ya. Sudah dibakukan bahasa Indonesia itu banyak menyerap ya dari bahasa Arab, yaitu bahasa karena Islam. Tapi dulunya banyak juga menyerap dari bahasa bahasa ini. Bahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda gitu. Itu banyak jadi yang menyerap juga bahasa Belanda, apalagi tentang hukum-hukum itu adalah banyak berkiblatnya itu kepada Belanda ke Eropa. Ya contoh sederhana aja, kalau di Jawa itu ada yang namanya jembatan itu Jawa apa namanya? Brook. Kalau bahasa Inggris bridge. Kalau bahasa bahasa Belandanya brook itu jembatan. Serius ini Bu. Kalau brek itu adalah ambruk gitu. banyak ya. Nah, kita nggak bahas itu. Makanya bahasa Indonesia banyak sekali menyerap dari bahasa-bahasa asing itu banyak ya. Artinya salah satunya itu ikhlas. Ikhlas contohnya. Jadi ikhlas tulisannya apa? Ikhlas kalau bahasa Indonesia ikhlas tulisannya alif kh kemudian l s nggak pakai hak lagi. Tapi kalau itu ikhlas gitu. Ikhlas sudah bahasa Indonesia tulisannya ya begitu, nggak usah pakai yang persis dan ininya seperti tulisan contoh bahasa kalimat insya Allah tulisannya
Apa tuh? I, N boleh dipisah. S, Y, A, Allah. Pisah Allah. Tapi di bahasa Indonesia yang baku, di apa tuh bahasa Indonesia yang baku itu yang disebut abjad baku itu bukan dipisah. Insya Allah I, N, S, Y, A. Yang benar insya Allah I, N, S, H. Salah itu. Kenapa? Kalau kalian sedang menulis dengan tulisan Inggris, bahasa Inggris, dengan tulisan-tulisan atau literatur Inggris, language-nya itu Inggris, gitu, itu boleh pakai insya Allah, karena shin besar, shin itu kalau di transit ke bahasa Inggris dengan tulisan Inggris itu SH. Tapi kalau di Indonesia transitnya ialah SY. Kalau SH jadinya sod. Nah, makanya sholat itu SH karena pakainya sod. Nah, kalau seumpamanya nulisnya kalian lagi ngomong pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba insya Allah, karena apa? Karena Dr. Muzakir. Dr. Muzakir bukan orang Indonesia. Ini bebel amat. Ya pantas saja dia bilang salah itu insya Allah. Iya benar, karena dia ejaannya pakai Inggris. Nah, kalau kalian orang Indonesia, ya insya Allah udah INSY yang benar. Kalau pakai SH, ya kalian salah. Kecuali, saya katakan kecuali kalau kalian benar-benar lagi bikin surat untuk orang luar, orang luar dengan ini, kemudian kalian mengucapkan insya Allah, nah itu nggak boleh pakai insya, karena dia akan fahamnya beda. Insya Allah berarti INSHA, nah itulah insya. Nah, itu karena memang dengan literatur mereka itulah mentranslitnya itu adalah sin menjadi SH. Tapi kalau di Indonesia sin menjadi SY. Nah itu loh. Insya Allah. Makanya yang benar orang Indonesia, yang benar orang Indonesia sedang berbahasa Indonesia, sedang menulis dengan tulisan Indonesia, wajib nulisnya itu insya Allah INSYA. Insya, nah itu loh. Nggak boleh pakai SH. Kalau pakai SH sama aja mengganti insya Allah menjadi insya Allah. Nah itu loh. Nah kalau insya Allah artinya celaka Allah, malah balik itu begitu. Ya tapi kan Bapak kan kerenan Dr. Muzakir daripada Bapak. Iya dia mah di Inggris. Mana di India apa di mana tuh? Nah dia di luar sana. Kalau kalian mau ke sana dan mau di sana ya boleh gitu. Ini kita sedang berbicara di Indonesia, ya Indonesia gitu loh. Jangan sok-sok ke barat-baratan, sok inian. Kalau lagi nulis, iya begitu, nggak apa-apa ya. Makanya bedakan tulisannya, tempatnya. Nah, lain ladang, lain belalang. Nah, ya udah, kita lanjutin ya. Jadi kata ikhlas di sini, ikhlas juga. Ikhlas itu apa? Coba. Artinya bahasa Indonesianya apa? Apa? Kan sering Bapak jelaskan. Murni, ya kan murni. Ikhlas itu berarti murni. Kalau sudah berbicara murni, ibadahnya itu harus ikhlas. Berarti ibadahnya harus murninya itu karena apa? Murni karena apa berarti? Ikhlas ibadah berarti murni. Ibadahnya murni berarti ibadah itu kenapa sih yang diperintah oleh siapa? Yang memerintah Allah. Berarti harus karena Allah. Jadi kalau ada orang ibadah bukan karena Allah, itu berarti tidak ikhlas. Kalau kalian memberikan sesuatu bukan karena Allah, itu berarti tidak ikhlas. Contohnya, kalian ngasih apa sama seorang, kasih. Ikhlas nih, insya Allah ikhlas. Itu gak ikhlas. Jadi kalau kalian ditanya ikhlas nih, insya Allah itu tandanya gak ikhlas. Kenapa? Minimal ada kepengen diketahui bahwa dirinya ikhlas oleh orang yang menerima hadiah dari kalian. Ikhlas nih, ikhlas. Bener nih, bener. Ikhlas nih ya ikhlas. Tapi sambil merebes milik, sambil nangis, ikhlas gitu. Ikhlas. Kenapa? Karena diambil kan barangnya. Itu sama itu. Jadi ikhlas itu adalah bukan begitu. Ikhlas itu tidak bisa diekspresikan dalam bentuk ucapan. Kalau kata-kata ikhlas itu sudah diungkapkan, ikhlas itu dan diketahui oleh orang lain, itu tandanya nggak ikhlas. Itu aja.
Jadi yang benar ikhlas gimana? Yang benar ikhlas itu hanya dirasakan. Yang benar ikhlas itu hanya dirasakan, bukan diketahui dan bukan diungkapkan dalam kata-kata. Bapak pernah memberikan contoh ikhlas, yaitu seperti contohnya air. Air nih, air ada 2 gelas, sama-sama kelihatan air tuh jernih bening. Itu nggak bisa dilihat itu. Ini mana nih yang murni nih ikhlas, apa tuh air nih? Sebelah sini apa sebelah sini? Kalau hanya dilihat dari mata kasat mata, nggak bisa. 2 gelas air sama-sama air putih, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa kenapa? Karena dua-duanya sama-sama air putih. Tapi kalau dirasakan baru yang satu adalah murni, yang satunya nggak murni. Kenapa? Yang satunya sudah asin kena garam, yang satunya benar-benar murni. Itu melalui rasa. Jadi ikhlas hanya bisa dirasakan. Tidak bisa orang itu mengecam itu ikhlas atau tidak. Sama-sama dia sholat, sama-sama berdiri sholat, sama-sama berdiri zakat, sama-sama berdiri puasa, semuanya sama-sama mengerjakan ibadah. Yang satu ikhlas, yang satu nggak ikhlas. Tapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi nggak bisa seorang itu menuduh kamu nggak ikhlas ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Contohnya masalah karena Allah, yaitu pernah peristiwa pada zamannya sahabat, yaitu Amirul Mukmininnya pada saat itu Sayyidina Umar. Duduk di Masjid Nabawi, lagi duduk, lagi bincang-bincang. Kalau tidak salah itu adalah itu waktu zuhur atau apa gitu loh. Ada pemuda datang sholat. Sholatnya itu anak muda kan, Allahu Akbar, cepet. Karena apa? Udah lincah dan lihai. Orang yang tandanya udah lihai sholatnya itu cepat sholatnya. Kalau ditanya anak muda, kalau sholat cepat ditanya apa? Kenapa? Tidak memberikan kesempatan setan untuk mengganggu. Cepat. Jadi cepat, jadi setan gak sempat mengganggu gitu. Nah ya. Nah, ternyata setelah sholat itu Sayyidina Umar manggil, sini. Kenapa? Sholat lagi kamu? Loh kenapa? Ya Amirul Mukminin, kok suruh sholat? Sholat lagi. Setelah kamu selesai sholat baru kamu kesini lagi. Anak muda itu sambil ngomong sambil bengang-bengong. Nah apa ya suruh sholat lagi? Sholat akhirnya. Udah sholat. Akhirnya dia sholatnya, pada saat disuruh sholat lagi, dia sholatnya agak pelanan, gak secepat tadi. Udah, terus datang Amirul Mukminin. Kenapa ya Amirul Mukminin? Kenapa saya disuruh sholat lagi? Sholat kamu pertama tuh gak sah. Loh kenapa gak sah? Karena aku sholatnya cepat banget. Taunya dari mana? Kan cepat dan itu kan enggak sah pokoknya. Benar. Yang kedua juga gak sah. Loh kok gak sah? Iya, karena saya sholat karena engkau, bukan karena Allah. Saya Amirul Mukminin langsung bengong. Iya, rese juga anak muda bisa. Jadi saya balikin, kenapa? Ya karena sholatnya bukan karena Allah lagi. Kalau yang pertama walaupun cepat tapi karena Allah kan. Dia benar-benar mengabdi karena Allah. Tapi yang kedua, karena apa? Karena disuruh oleh presiden. Pada saat itu kan Amirul Mukminin, disebut Amirul Mukminin kan pemimpinnya orang-orang yang beriman, yang berarti presiden gitu, pada saat itu. Nah itu contoh. Jadi sholat itu nggak bisa orang itu, 2 orang sholat itu yang menyebut satu ikhlas satu nggak ikhlas, nggak bisa ya. Karena itu rasa, kembali kepada rasa. Kemudian yang merasakan siapa? Yang terkait, dan tanda-tandanya ialah ada di dalam orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Nah itu. Terus apa lagi? Ikhlas itu banyak lagi ya. Kita sebutkan dulu aja dulu. Nanti pada kajian yang akan datang ya, artinya pada kajian-kajian yang akan datang di bab-bab berikutnya nanti ya. Kemudian selain daripada ikhlas, yang ketujuh itu ialah tawakal. Tawakal dibahas juga pada pengajian apa tuh? Malam Sabtu ya, beberapa kali malam Sabtu itu adalah membahas tentang tawakal. Yaitu tawakal Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih berserah diri? Menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal itu bertingkat-tingkat. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya. Kalau orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan.
Nah, udah menyerahkan sepenuhnya itu, udah macam-macam. Nah, makanya tawakal itu ada 3 tingkatannya. Paling utama, tawakalnya anak terhadap, tawakalnya bawahan terhadap atasan. Tawakalnya ini perumpamaan saja ya. Tawakalnya anak terhadap orang tuanya atau anak terhadap emaknya, ibunya maksudnya. Kemudian yang terakhir, tawakalnya mayat di hadapan amilnya. Nah, itu beda-beda. Garis besarnya ialah tawakalnya bawaan terhadap anak atasan ialah ada pamrih. Ada pamrih, dia nurut. Karena apa? Pamrih jabatan, pamrih supaya gajinya naik, pamrih supaya dia macam-macam. Itu pamrihnya. Jadi kalau ada seorang sholat kepengen dapat surga, kepengen dapat pahala, kepengen dapat, itu sama dengan tawakalnya orang bawahan terhadap atasan. Jadi menganggap Allah itu sekedar atasan. Wah, repot juga ya. Ya begitu. Jadi karena butuh fasilitas, butuh gaji, butuh macam-macam. Nah, yang kedua, tawakalnya anak terhadap emaknya atau anak kecil terhadap emaknya yang begitu dia ingin apa sih? Mencari perhatian, cinta kasih. Nah, ini udah tingkatan bagus nih, mutawassit. Jadi dia kalau ibadah bukan karena apa-apa, bukan karena dia ingin dapat banyak pahala atau surga, tapi hanya ingin mendapatkan cinta kasih Allah. Nah, itu. Kalau anak kecil perhatiannya ingin diperhatikan oleh ibunya, ingin dicintai oleh orang tuanya, itu rata-rata anak tuh semacam itu. Jadi ingin dijadikan sebagai kebanggaan, ya. Nah. Terus yang ketiga ialah di bawah di bawah amilnya, yaitu mayat di hadapan amilnya. Coba kalian bayangin mayat. Ada nggak mayat itu protes waktu dimandiin? Pada saat dia digulingkan mandiin, wih, jangan kenceng-kenceng dong. Gak ada. Kalau mayat itu lo digulingkan, jangan kenceng-kenceng, langsung dilempar, orang pada kabur. Nah, maka enggak bilang begitu. Mau disiram pakai air dingin yang nggak apa-apa, mau kenceng yang nggak apa-apa, mau apa-apa yang nggak apa-apa, mau dimandiin pakai air comberan juga dia nggak protes. Mayat loh. Mayat, boleh nggak? Nah, ini masalah, bukan masalah boleh atau enggak, yang jelas nggak protes. Bahkan nggak dimandikan pun nggak protes, nggak bakal protes, langsung dibungkus gitu. Bukan dikubur, dibuang sekalipun nggak bakal protes. Nggak ada mayat protes. Kenapa? Nah itu tadi, kalau di orang Jawa itu ada nyanyiannya, sluku-sluku bato elo apa? Si Romo menyang Solo leh olehe payung moto. Itu sebenarnya ada pada loloba pajenti loloba wong mati ora obah. Nek obah medeni bocah. Nek urip goleki duit. Ya kan? Itu sebenarnya dari awal tuh ada. Ya ada di macam apa sih maksudnya sluku-sluku bato itu loh. Dan Slojo itu ada makna, ada filsafatnya khusus sebenarnya. Tapi nggak perlu diurai di sini. Nanti saya jadi budayawan lagi ya. Nah, udah. Kita lanjutin ya. Jadi masih ya pada saat ini tawakal, pasrah, serah, menyerahkan diri. Ini akan dibahas lagi pada kajian yang akan datang. Makanya harus istiqomah ini ya ngajinya. Kemudian yang kedelapan ialah mahabbatullah, yaitu punya cinta kasih terhadap Allah. Dan itu adalah cinta itu hanya kepada Allah. Jadi ku penuhi cintaku hanya kepadamu, ku penuhi hatiku hanya cinta kepadamu. Tidak ada ruang di dalam hatiku kecuali hanya cintaku kepadamu. Itu udah bahasanya orang-orang sufi ya. Itu cinta. Intinya cinta kepada Allah apa? Konsekuensinya cinta kepada Allah kita bayangkan, kita ilustrasikan. Kita ilustrasikan sederhana aja. Kalau orang sedang mencintai seseorang, anggaplah seorang pemuda mencintai seorang wanita, gadis, udah kerjat-kerjat pokoknya. Semuanya itu serba mau.
Kalau sumpah maknya, apa kekasihnya yang dicintai itu mau jalan, dia hujan, lagi hujan. Sekarang kan udah pakai telepon, aduh sayang, pakainya sayang kan. Biasanya kan begitu, sayang, orang sayang, sudah makan tiang belum? Oh, makan, dia keselak dia, tiang dimakan, mati dia. Ya kan begitu, orang sayang udah makan tiang, udah makan tiang kan. Nah, pada saat dia dipanggil saja, pada saat hujan, walaupun dari rumahnya jauh, dia langsung, iya tunggu sayang, tunggu ya, nanti uber-uberan langsung. Dia pakai motor hujan-hujanan, bawa jas, bawa apa tuh jas, udah langsung udah jalan. Apa saja macam, lagi ke pasar, dia bawa besar, bawa apa tuh namanya, anggaplah bawa yang berat gitu, apa sih? Habis beli beras 1 karung, loh, tolong bantuin, ya bantuin. Padahal dia adalah gak kuat, dia panggul dia. Berat nggak sayang? Enggak, enteng. Lo jalan gitu. Karena apa? Cinta. Jadi nggak ada kata berat, nggak ada kata susah, nggak ada kata apapun. Kalau kalian mencintai Allah, Allah panggil sholat, datang. Nggak ada berat, nggak ada apa, karena apa? Cinta. Gitu loh. Karena kalian belum mencintai Allah dengan baik dan benar, sehingga sholatnya males. Puasa berat, zakat sayang, haji apalagi, dan seterusnya. Karena cintanya belum benar. Kalau cintanya benar-benar sedang kesemsem, sedang benar-benar fi hubbi sayyidina Muhammad, sama dengan cinta kepada Rasulullah, udah dahsyat banget. Jadi pasti bang kayak seperti tadi, dia seorang pemuda, dikasih macam-macam langsung. Coba kalau sudah jadi suami, tolong dong antar, ngono diri, kayak nggak punya kaki aja lo. Udah ngono diri, udah gitu aja langsung. Kenapa? Karena sudah nggak ada ini, apa tuh? Udah bukan cinta lagi. Udah macam-macam. Apalagi udah macam-macam, apalagi waktu lagi, udah minta dibeliin apa doh. Kalau waktu lagi apa sayang-sayangan sebelum jadi suami istri, itu apa aja dilakukan. Karena apa? Cintanya itu sedang membara. Nah, kalau kalian cintanya terhadap Allah itu membara, hayya 'alas shalah, datang langsung. Itu langsung, karena tahu itu adalah di mana dia harus ketemu dengan sang kekasih. Kemana? Karena pada saat sholat dia ketemu dengan sang kekasih. Allahu Akbar, bermesraan dengan kekasih. Makanya disebut akhirnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu artinya mesra. Gimana kalian mau bermesraan? Cinta aja enggak? Gimana mau bermesraan coba? Bagaimana kalian salatnya akan khusyuk? Nah, khusyuk itu mesra. Mesra itu dibutuhkan cinta, sehingga ada wujud mesra dan romantisme di dalam hubungan. Itulah sholat namanya, hubungan. Ya banyak lagi, udah deh banyak. Itu mahabbah, cinta. Pokoknya itu ada cinta tumbuh di dalam diri. Nanti akan dibahas lebih jauh lagi pada kajian yang akan datang ya. Tuh mahabbah. Yang ke-8 ya. Yang ke-9 itu ridho. Ridho itu artinya apa? Ridho senang. Ya senang. Apa aja senang? Ridho biqodoilah, senang dengan ketetapan Allah. Jadi ridho dengan Allah. Kalian ingin mendapatkan ridho Allah, ya tentu saja kalian harus ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka karena mereka ridho terhadap Allah. Jadi jangan kalian aja yang minta mendapatkan ridho Allah, kalian ridho dulu terhadap Allah. Apa? Ridho dengan segala bentuk ketetapan Allah dalam kehidupan. Karena yang dijelaskan 3 yang paling utama nih, sabar, syukur, dan ridho. Itu paling utama nih. Ini vital. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, bersyukur dengan berbagai macam kenikmatan, ridho senang dengan ketetapan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah itu, jika tidak ada ini dalam diri kita menghadapi hidup, kita disuruh keluar, diusir dari kolong langit, suruh mencari Tuhan selain Allah.
Nah itu ya, itu ridho tuh ya. Nanti dibahas pada kajian yang akan datang. Kemudian yang ke-10 itu zikrul maut, zikir. Nah, zikrul maut di sini. Yang ke-10 zikrul maut, yaitu mengingat tentang kematian. Nah, jadi mengingat tentang kematian apa sih? Ini dibahas, padahal ini masih banyak lagi. Ini belum membahas tentang hubudunya, mau hubul mal, hubul jah, macam-macam itu dalam bagian-bagian tertentu nanti pada saat hub tadi, ya. Nah, zikrul maut itu ialah mengingat tentang mati. Jadi jangan kalian merasa ingin hidup selamanya. Mati itu kecil mati, ya, anak-anak mati, dewasa mati, orang tua mati, apalagi kakek-kakek, nenek-nenek udah deket deh, nunggu harinya gitu loh. Itu bisa jadi itu mati, kematian itu pasti datang. Ini yang maksud zikrul maut untuk apa sih? Untuk bahwa kita itu sudah punya bekal bener belum sih? Gitu loh. Orang mati itu persis kayak orang pulang kampung. Nih, kalau orang pulang kampung nih, karena dianggapnya kalau untuk orang-orang tasawuf, kita hidup di dunia itu persis kayak orang merantau. Nah, kita anggap aja kita merantau sekarang di Jakarta. Kita mungkin bukan orang-orang asli penduduk Jakarta, bukan penduduk Betawi. Sudah jarang orang yang menjadi penduduk asli. Karena apa? Yang Betawi itu sendiri juga merantau. Kenapa? Betawi merantau di Jakarta. Coba kebayang nggak? Nah, tuh. Kenapa? Karena dulu tempatnya itu sudah digusur udah jadi perkotaan macam-macam, ada yang minggir merantau. Dan intinya kita di dunia merantau, bukan dibahas masalah siapa yang merantau di mana, merantau. Nah, kita merantau sekarang, itu adalah akan ada masanya pulang. Masanya pulang gimana? Masanya pulang itu nanti pada saat kita pulang ada nggak sih hasil dari merantau di situ? Contohnya begitu. Hasil yang ada nggak sih? Ada dua contohnya orang. Orang merantau ini, dua orang ini, yang satu dia prihatin. Dia setiap mendapatkan bonus atau rezeki banyak dia kirim. Dia kirim terus, kirim ke kampung terus, ke orang tua, kirim terus, dititipkan. Artinya orang tua punya inisiatif dong. Kenapa? Yaitu membangunkan rumah. Walaupun tanpa diminta dibangunkan rumah dan tempat bagus, sudah bagus. Pas pulang, wah, ternyata ada kaget. Wah, rumah siapa? Ya rumah kamu. Loh, saya nggak pernah ini. Ya kan uang yang kamu kirim saya bangunkan rumah. Nggak mungkin dong saya pakai sendiri. Nah itu. Yang satunya lagi akhirnya pulang tanya, loh rumah saya mana? Kapan kamu ngirim? Uang kapan kamu ngirim? Orang kamu nggak pernah ngirim ya tentu aja nggak pernah. Lu nggak bisa dong. Terlantar dia, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia uangnya dihabiskan untuk dirantau, hura-hura. Ilustrasi ini maksudnya, kalau kalian banyak hura-hura di dunia, selesai sudah. Hura-huranya apa maksudnya? Nih, kalian sholat, dapat pahala tuh. Sama dengan orang kerja, dapat gaji, rezeki. Kalian sholat, dapat pahala. Kalian maksiat, tutup tuh hilang pahalanya ini. Maksiat lagi, kalian ibadah, dapat pahalanya ibadah, buat nutup ini lagi hilang. Jadi habis. Jadi habis bukan buat hura-hura kalian melakukan, tapi karena kalian dosanya lebih banyak hari ini daripada pahalanya. Jadi kalau ada orang, percuma kita habis buat maksiat, nggak sholat juga percuma, dia nggak bakalan terima, itu salah. Justru harus banyak sholat kalau kalian banyak maksiat, karena supaya bisa nutup. Menutup walaupun tidak harus, lebih baik ialah tidak maksiat dan ibadah. Nah banyak ibadah, paling tidak kalian banyak ibadah, itulah istimewa. Itu artinya karena pahala itu bagaikan pembersih atau menjadi ganti penutupnya masalah berbagai macam dosa-dosa tersebut. Ini akan diuraikan juga pada kajian yang akan datang. Insya Allah kita akan bahas mulai dari taubat, yang sungguhnya apa aja taubat-taubat itu ialah pada kajian yang akan datang ya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah.
Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.